Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdiskusi membicarakan mengenai fertilitas dan infertilitas ya. Fertilitas berarti kesuburan, infertilitas berarti kebalikannya ya, kondisi tidak subur ya. Kalau fertilitas berarti dibuktikan dengan kemampuan seorang wanita melahirkan bayi yang mampu lahir hidup, namun infertilitas berarti kegagalan seorang wanita ya, kegagalan kondisi tubuh seorang wanita untuk melahirkan bayi yang mampu hidup ya. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas ya, banyak sekali faktornya. Ada faktor sosial ya. Ya, sosial itu berarti bisa terkait dengan pekerjaan ya, kemudian pola hidup ya. Kemudian juga ada faktor ekonomi, kemampuan secara ekonomi yang mampu membiayai kehidupannya ya, mampu membiayai pola hidup yang sehat ya. Kemudian mungkin juga ada budaya-budaya yang dapat mempengaruhi keputusan seorang wanita, keputusan seorang wanita yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya ya. Sehingga faktor sosial, ekonomi, dan budaya ini dapat mempengaruhi kesuburan seorang wanita ya. Kemudian ada tiga tahap ya, tiga tahap dalam proses reproduksi, terutama untuk terjadinya kehamilan. Yang pertama yaitu tahap intercourse, yaitu hubungan seksual, kemudian konsepsi dan proses kehamilan ya. Tentu saja kalau kita bicara munculnya atau terjadinya suatu kehamilan, itu diawali dengan adanya hubungan seksual laki-laki dan perempuan, di mana nanti akan terjadi bertemunya sperma dan ovum ya, ada berbagai macam pembelahan kromosom dan sebagainya ya. Kemudian akhirnya nanti hasil kehamilan tersebut saling bersimbiosis dengan tubuh ibu ya, sehingga nanti bisa mempengaruhi proses kehamilan, mempengaruhi kondisi uterus ya, sehingga kehamilan bisa berjalan sampai nanti aterm ya. Oke. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi intercourse ya, misalnya umur ya. Umur mulai berapakah pasangan ini mulai berhubungan seksual ya. Semakin dini umur dia melakukan hubungan seksual, tapi dia punya waktu yang panjang untuk bereproduksi, maka potensi mempunyai jumlah anak akan lebih banyak ya. Kemudian ada juga namanya berstatus kawin sama atau mama sama semakin lama waktu atau status kawinnya itu biasanya hubungan seksual frekuensinya akan menurun ya, sehingga potensi kehamilan juga akan berkurang ya. Kemudian abstinensi ya, tidak melakukan hubungan seksual, banyak faktor ya, misalnya ada jarak gitu ya. Kemudian mungkin juga ada kondisi penyakit yang menghambat ya, yang membuat pasangan ini tidak melakukan hubungan seksual ya. Ya. Kemudian frekuensi senggama ya, ada variasi frekuensi senggama pasangan suami istri gitu ya. Ada yang mungkin 1 kali per minggu, 2 kali per minggu, atau 1 kali per 2 minggu dan seterusnya ya. Banyak faktor tadi yang pengaruh intercourse ya. Ya, ini lama menunggu berdasarkan usia ya. Oke. Kalau waktu menunggunya itu kurang dari 3 bulan ya, maka distribusi ini ya, yang lama waktu menunggu kehamilan ini kurang dari 3 bulan ini lebih paling banyak dialami pada ibu yang dia ini di usianya 20 sampai 24 tahun ya. Jadi kalau kita lihat semakin umurnya itu muda, kecenderungan untuk ingin hamil cepat itu juga lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya di atas umur 35 tahun ini yang ingin kehamilan dalam waktu kurang 3 bulan ini jarang sekali ya. Ya ini hanya 29 gitu ya. 29 dari total semuanya ya. Artinya semakin muda umur biasanya semakin ingin mempunyai anak ya dalam waktu dekat. Tapi kalau usianya sudah bertambah tua maka dia semakin ingin menghentikan atau menunda terjadinya kehamilan. Ya. Kemudian syarat terjadinya fertilitas ini ya, jadi testis minimal satu ya, testis laki-laki ada dua, minimal ini satu menghasilkan, ada satu yang normal, yang menghasilkan sperma normal ya. Kemudian vas deferens atau epididymis ini paten, artinya dia lancar, tidak ada sumbatan ya. Kemudian ada kemampuan ereksi ya, kemampuan ereksi yang baik sehingga bisa penetrasi ke dalam vagina ya, ejakulasinya kuat sehingga nanti sperma itu bisa masuk mengarah ke kedua tuba, akhirnya bertemu dengan ovum ya. Kemudian pada wanita ya ini diharapkan sistem neuroendokrin hipotalamusnya juga normal ya. Hipofisenya ya, hipofisa anterior menghasilkan FSH dan LH yang akhirnya dikirim ke ovarium, ovarium akan menghasilkan ovum yang akhirnya terjadi pematangan ovum yang matang juga ya.
Kemudian tuba falopi minimal satu berfungsi normal ya, paten, tidak ada sumbatan sehingga sperma yang masuk dari vagina bisa ketemu dengan ovum di tuba ya. Kemudian kondisi uterus sehat ya, sehingga mampu menerima dan membesarkan embrio ya, selnya tumbuh dengan normal, penebalannya bagus, sirkulasi darahnya juga bagus ya. Kemudian vagina mampu menerima sperma ya. Sebelumnya kita sudah bicara tentang imunologi reproduksi gitu ya. Kondisi vagina yang terlalu asam, basil dodelnya akan terlalu tinggi ya, sehingga jumlah dodeline yang terlalu tinggi ini akan bisa membunuh sperma ya. Sedangkan infertilitas ini terjadi ya jika belum ada kehamilan pada pasangan suami istri yang sudah berhubungan teratur 2 sampai 3 kali per minggu selama 1 tahun tanpa memakai alat kontrasepsi. Jadi yang dikatakan infertilitas ini tidak terjadi kehamilan walaupun sudah berhubungan seksual 2 sampai 3 kali per minggu selama 1 tahun tanpa terlindungi alat kontrasepsi. Ya, definisi waktu tidak berlaku pada suami istri dengan penyebab infertilitas yang jelas seperti haid tidak takut dan sebagainya. Artinya dikatakan infertilitas jika memang kondisi-kondisinya sehat ya, tidak ada gangguan haid, tidak ada infeksi, tidak ada endometriosis ya, tidak ada kelainan organ gitu ya. Nah, namun tanpa kelainan organnya ini tidak ada kelainan organ, sudah berhubungan 2 sampai 3 kali per minggu selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi, ternyata tetap tidak jadi kehamilan. Nah, yang kita katakan infertilitas ya. Jadi hubungannya normal tanpa alat kontrasepsi, tidak ada penyulit yang lain namun tidak hamil. Ada 2 kategori, ada infertilitas primer dan infertilitas sekunder ya. Yang primer itu jika belum berhasil hamil walaupun senyaman teratur ya, dan 12 bulan betul-betul tidak ada kehamilan ya. Artinya yang primer ini memang belum pernah hamil, belum berhasil hamil walaupun tadi 2 sampai 3 kali per minggu, kemudian selama 1 tahun ya. Kalau yang sekunder pernah hamil, namun sulit hamil lagi ya, sama ini juga sudah hubungan seksual 2 sampai 3 kali per minggu, kemudian sudah ada jarak 12 bulan tanpa ada kelainan-kelainan organ tadi ya. Penyebab infertilitas banyak faktor ya, bisa faktor istri, faktor suami, bisa kombinasi faktor suami dan istri dan faktor yang tidak dapat dijelaskan ya. Ya, faktor istri ya misalnya kelainan pada organ genitalia gitu ya, ada sumbatan ya, penyerta infeksi yang dalam waktu yang lama. Laki-laki ya berarti kelainan pada testosteron, pada testisnya, pada vas livernya bisa ya, atau faktor suami istri, misalnya kita bicara waktu ya, tidak bertemu antara suami dan istri, jarak tempat tinggal yang jauh ya, status pekerjaan yang memisahkan ya, atau faktor yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin ini sebenarnya bisa dijelaskan namun belum diteliti lebih lanjut ya. Ya. Ini ada beberapa faktor dari istri. Ini tadi ya kelainan pada genitalia ya, faktor serviknya, mungkin dia terlalu ante ke atas atau terlalu retro ke bawah ya, sehingga sperma susah masuk dari vagina ya. Kemudian kelainan ovulasi ya, kegagalan ovulasi ya. Kemudian juga bisa karena faktor mekanik. Faktor mekanik itu misalnya kita bicara ada kelainan-kelainan genitalia ya, ada penebalan, ada perlengketan, ya, ada lendir vagina terlalu kental, kemudian mungkin tingkat keasaman vagina terlalu kental, sehingga tadi bedelinya terlalu tinggi ya, sehingga membunuh sperma ya. Nah, ini yang tuba falopi tersumbat ya, banyak sekali penyebab tersumbatnya tuba falopi ya, biasanya karena riwayat infeksi tuba atau salpingitis gitu ya. Yang salpingitis ini juga bisa menyebabkan kehamilan ektopik gitu ya. Ya. Banyaknya tuba falopi ini sebagian besar oleh infeksi klamida ya, klamida ya. Ya, jadi jamur biasanya ya. Kemudian ada endometriosis ya. Ini adalah di mana jaringan dari lapisan dalam dinding rahim atau endometrium tumbuh di luar rahim ya. Penyebabnya biasanya pada saat kita menstruasi kadang kita mengalami goncangan yang terlalu berat ya, jatuh misalnya, sehingga nanti selnya, kelenjarnya dari endometrium itu keluar dari rahim, dan pada masa dia subur proliferasi sekresi ini kelenjar yang tadi keluar dari rahim dia bisa tumbuh besar ya, sehingga menyebabkan nyeri ya.
Nah, pertumbuhan kelenjar endometrium di luar rahim ini kalau dia semakin besar dapat menghalangi proses konsepsi ya. Karena biasanya endometrius terjadinya banyaknya di dalam tuba ya. Dengan tuba itu dilewati oleh sperma supaya bisa ketemu dengan ovum ya. Kemudian ada kelainan hormon ya, kurangnya hormon lutein atau hormon perangsang folikel ya, FSH dan RH sehingga bisa menghambat terjadinya ovulasi. Kemudian ada tumor di kelenjar hipofise kita atau di hipotalamus kita ya, sehingga kalau ada tumor di kelenjar hipofise atau di hipotalamus maka akan terjadi gangguan produksi hormon gitu ya. Ya, hormonnya itu sebagian besar merupakan hormon pertumbuhan, hormon yang merangsang juga pematangan dari sel ovum ya. Tadi contohnya FSH dan RH ya. Kemudian juga ada wanita yang mengalami hiperprolaktinemia ya, jadi prolaktinnya terlalu tinggi ya. Nah, prolaktin ini justru dapat menyebabkan ovulasi terganggu. Jadi memang saling menekan. Manakala kita prolaktinnya tinggi, FSH-nya akan turun gitu ya. Makanya ini kan kita bicara salah satu manfaat ASI eksklusif adalah mencegah kehamilan ya ini ya. Karena kalau prolaktinnya turun, kalau prolaktinnya naik, FSH dan LH-nya akan turun ya, sehingga dia tidak subur ya. Kemudian ada polycystic ovary syndrome. Ini adalah permasalahan pada keseimbangan hormon estrogen dan progesteron ya. Wanita dengan PCOS biasanya punya kista-kista kecil gitu ya yang menyebabkan ovariumnya membesar, bengkak ya. Nah, tidak berbahaya tapi dapat mengganggu pertumbuhan ovum, dapat mengganggu kualitas atau kecukupan hormon yang dihasilkan oleh ovarium ya. Seperti kita tahu, ovarium itu akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron ya. Sehingga kalau estrogen dan progesteronnya terhambat, maka tentu saja proses tahapan dari menstruasi ya, dari proliferasi sekresi di rahim akan terganggu sehingga rahimnya menjadi tidak subur yang akhirnya nanti dapat menyebabkan kegagalan implantasi atau kegagalan kehamilan. Kemudian ada juga menopause prematur ya, ini berhentinya menstruasi pada wanita ya dan ovarium menyusut sebelum 40 tahun. Banyak sekali faktor, bisa radiasi ya, radioterapi, kemoterapi ya, kemudian konsumsi nikotin, alkohol atau kelainan imunitas ya. Karena imunitas ada gangguan autoimun ya sehingga antibodi kita menyerang sel-sel yang justru sehat ya. Kemudian ada tumor rahim ya, tentu saja kalau ada tumor di dalam rahim ya, ini akan masuk ke dalam jaringan uterus ya, menghambat kesuburan juga nanti fibroid ini juga akan menekan saluran tuba ya. Saluran tubanya menjadi lebih pendek atau lebih sempit sehingga proses perjalanannya atau proses implantasinya itu akan terganggu ya. Bisa jadi gagal berfertilisasi, berkonsepsi antara sperma terhadap ovum ya. Bisa juga sudah ada fertilisasi, sudah ada pembuahan, namun perjalanan hasil pembuahan tadi sulit masuk ke uterus karena ada penekanan dari fibroid ya, sehingga tubanya menyempit tidak bisa dilewati. Kemudian ada adesi. Adesi itu adalah perlengketan ya, kelompokan jaringan sekar yang saling berkait ya. Nah, ini minyak perlengketan ya. Oke, kalau lengket ya terutama pada tuba ya tentu saja ovum dan spermanya akan sulit bertemu ya. Kemudian kelainan kelenjar tiroid. Nah, tiroid ini adalah hormon pertumbuhan juga gitu ya. Ya, hormon pertumbuhan yang mempengaruhi kematangan dari ovum, kematangan dari ovarium gitu ya, kematangan dari uterus seseorang ya. Jika ternyata tiroidnya mengalami hipertiroid atau hipotiroid ya, menjadi tidak seimbang, maka proses hormonal kita, proses reproduksi kita juga menjadi tidak jalan dengan normal ya. Ada gangguan ovulasi, ada gangguan proliferasi sekresi pada rahim juga ya. Kemudian ada yang dinamakan Mullerian agenesis ya, ditandai tidak berkembangnya vagina atau rahim. Ini berarti kelainan kongenital ya, kelainan bawaan di mana tidak terbentuk vagina atau rahim ya. Biasanya terjadi karena kelainan hormon selama kehamilan. Bisa jadi karena hormon estrogennya terlalu rendah, progesteron terlalu rendah, atau terpapar hormon testosteron ya. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya Mullerian agenesis ini. Ya, penggunaan kontrasepsi hormonal, terpapar sakit dalam waktu yang lama, ya ini juga bisa menyebabkan kelainan ini ya. Untuk merokok tadi nikotin ya. Kemudian kalau stres ya, stres neurotransmitter bekerja di kelenjar hipotalamus untuk mengendalikan hormon reproduksi dan stres ya. Nah, tentu saja kalau tingkat stres kita tinggi ya akan menghalangi
berfungsinya seluruh organ vital di tubuh kita, juga termasuk yang di hipotalamus ya. Kita tentu tahu kalau orang yang kadar stresnya tinggi, maka adrenalinnya terlalu naik ya, ada peningkatan hormon kortikosteroid ya. Kortikosteroid ini akan menyembitkan pembuluh darah. Jika pembuluh darahnya menyempit, maka tentu saja aliran darah ke seluruh organ akan terganggu, termasuk hipotalamus, termasuk hipofise, termasuk ovarium, sehingga terjadi kelainan fungsi, kegagalan fungsi dari setiap organ tersebut. Lalu kurus, terlalu gemuk gitu ya. Wanita obesitas merupakan salah satu penyebab PCOS ya. Terlalu kurus gitu ya atau anoreksia tentu akan kehilangan fungsi reproduksi mereka ya karena kekurangan zat gizi. Zat gizi itu sangat diperlukan untuk proses metabolisme sel ya. Kalau kita menginginkan organ kita berfungsi dengan baik, tentu pada level sel harus mampu bermetabolisme membentuk energi. Energi yang dihasilkan oleh sel itulah yang akan menjadi bahan bakar dari bekerjanya suatu organ. Faktor lingkungan ya, keracunan ya, ada pestisida, herbisida dan sebagainya ya. Kemudian pada laki-laki ya, faktor infertilitas pada laki-laki ini ada kelainan semen dan sebagainya, kita lihat ya. Nah, ini misal yang pertama junk food ya, makanan yang banyak mengandung lemak ya, makanan yang sekiranya rusak kandungan nutrisinya gitu ya. Terutama lemak trans ya, junk food itu misalnya junk food itu akan muncul pada makanan yang diolah berkali-kali, misalnya kalau digoreng berkali-kali ya, misalnya pada burger ya, kemudian burger itu kan ada dagingnya dimasak berkali-kali ya, kemudian mungkin juga hotdog dan sebagainya ya. Kemudian merokok sama nikotin ya sama tadi ya, kemudian menggunakan celana ketat, ini sudah kita bahas juga di imunologi reproduksi ya. Jika suhu skrotum tinggi maka akan mengganggu fungsi dari testis ya. Obesitas ya sama obesitas pada pria maupun wanita ini dapat mempengaruhi fungsi reproduksi kita ya. Obesitas berarti lemaknya tinggi ya, nanti proses yang lain akan terganggu ya. Proses reproduksinya atau metabolisme pada setiap sel itu akan terganggu, tidak sehat sehingga akhirnya fungsi setiap organ menjadi bermasalah ya. Kemudian obat antidepresan ya, obat yang dikonsumsi untuk mendapatkan rasa tenang ya, ya ini tentu akan melemahkan juga fungsi saraf keseluruhan di tubuh kita ya, termasuk saraf-saraf pada organ kita, termasuk saraf pada testis, pada epididymis, pada vas deferens ya dan sebagainya. Ini adalah nilai analisa sperma yang sudah kita bahas kemarin ya di imunologi reproduksi ya. Jadi volume ini harusnya 2 mili, pH-nya nanti 7,2 sampai 8. Ya konsentrasi 20 juta minimal. Kemarin berapa ya? 15 ya. 5 sampai 15 juta per mili ya. Kemudian sperma total 40 juta dan sebagainya. Ya, ini harus terpenuhi ya. Jadi kalau ada pasangan suami istri datang dengan keluhan mengalami infertilitas, misalnya laki-laki juga dilakukan pemeriksaan analisa sperma ya. Nah, ini kelainan-kelainan pada sperma, ada oligospermia kurang dari 20 juta, azospermia ya ejakulatnya ada gitu ya. Ya, tapi sedikit sekali ya. Sorry, cairan ejakulatnya ada gitu ya, tapi ternyata tidak mengandung sperma ya. Aspermia ya, tidak ada ejakulat ya. Kemudian astenospermia ya, terlalu tinggi ya, tapi motilitasnya kalau dia terlalu tinggi justru terjadi kelemahan geraknya ya, tidak bisa bergerak cepat ya. Kemudian teratozospermia ya, di atas 25 juta, tinggi banget ya. Nah, tapi justru dia tetap dia apa namanya? Kalau dia terlalu kental, walaupun dia fungsi ekornya bagus, tetap tidak akan bisa bergerak dengan normal ya. Terlalu padat ruangannya ya. Nah, ini ya. Ini tentukan dulu pola headnya, kita kenali ya, ya ada minor ya, minor kan normal ya, 5 sampai 35 hari, walaupun yang dikatakan paling normal 28 hari ya. Polimenor itu kalau dia setiap jarak headnya kurang dari 25 hari, oligo itu lebih dari 31 hari, kemudian bisa aminor, sama sekali tidak menstruasi ya. Ini harapannya subur lah ya. Menikah itu tentu yang diharapkan mempunyai anak gitu ya. Sehingga sebagai bidan kita harus bisa membantu screening faktor-faktor yang mungkin menyebabkan pasangan ini mengalami infertilitas ya.
harus bisa memberikan solusi gitu ya. Nanti alur tata laksananya bagaimana jika seandainya pasangan suami istri mengalami infertilitas ya. Nah, terima kasih, itu sedikit penjelasan mengenai fertilitas dan infertilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.